Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Lutfiah, NPM 2150-2004, asal dari kelompok 1 Filsafat A Kooperatif. Di kelompok ini saya berperan atau memiliki tugas sebagai pencari materi dari wawancara narasumber. Selain itu juga saya mendapat tugas untuk menyimpulkan kesimpulan pada PPT kali ini. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan inti di slide paling terakhir. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu masalah, solusi, dan judul. Nah, di masalah ini kelompok kami telah menemukan 2 masalah utama dari 2 situs yang berbeda. Yang pertama itu dari kompasiana.com, konsepnya itu tentang krisis pendidikan karakter dan perubahan zaman. Jadi karena adanya perubahan zaman, berpengaruh pada pendidikan karakter khususnya penerus bangsa Indonesia. Yang kedua dari oneteampress.go.id tentang lunturnya atau memudarnya nilai Pancasila pada jiwa anak bangsa khususnya para pelajar. Nah, dari 2 masalah itu kita menemukan solusi di mana kita ingin membentuk pendidikan karakter pada siswa atau pelajar dan mengimplementasikan nilai Pancasila. Nah, dari solusi ini kita menghasilkan judul untuk kita angkat sesuai dengan tema yang kita dapat, yaitu pandangan filsafat Pancasila dalam pendidikan karakter di lingkungan kampus. Kenapa kita ngambilnya ranah kampus? Karena kita seorang mahasiswa ya, sudah bukan pelajar biasa lagi. Jadi kita mengambil ranah kampus. Kenapa harus ada filsafatnya? Karena filsafat itu sifatnya menyeluruh, jadi kita masukkan kata-kata filsafat Pancasila di dalamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja bahas ke bagian rumusan masalah. Nah, kita udah menemukan nih 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu faktor penyebab mahasiswa tidak mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana pandangan filsafat Pancasila dalam pendidikan karakter. Oke, tanpa kita lama-lama lagi ya, kita langsung aja ke pembahasan hasil. Di sini dibagi 2 lagi, ada pembahasan hasil rumusan masalah ke-1 dan rumusan masalah kedua. Nah, dari rumusan masalah ke-1 kita bahas dulu satu-satu ya. Yang pertama itu ada poin 1.1, itu yang carinya adalah bagian tugasnya Melva dengan Cindy. Nah, dari blog itu kita ketahui katanya faktor penyebab mahasiswa tidak mengimplementasikan nilai Pancasila itu terdiri karena 4 hal. Kenapa 4 hal ini? 4 hal itu tuh apa aja sih? 1, katanya pada intinya mahasiswa tidak mengimplementasikan itu karena pendidikan Pancasila di bangku kuliah itu kurang terrealisasikan dengan benar. Nah, kenapa itu sebabnya? Karena 1, mungkin bisa faktor dosen atau mahasiswa ataupun materi pembelajaran yang kurang menarik ataupun sarana prasarana yang digunakan tidak maksimal gitu. Misalnya kayak gini, di universitas ada tuh materi pendidikan Pancasila, tapi karena dosen yang menjelaskan kurang baik, jadi mahasiswa juga kurang menangkap. Atau bisa jadi mahasiswanya yang malas dan berujung ogah-ogahan untuk mempelajari itu. Oke, selanjutnya kita ke poin 1.1b, di mana yang nyarinya ini adalah Depi dan Adin dari jurnal. Nah, jurnal ini mengatakan bahwa faktor penyebab mahasiswa tidak mengimplementasikan nilai Pancasila itu karena ada 5 hal. Yang pertama itu kurangnya pendidikan agama. Ya, ini tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita kurang dalam pendidikan agama, susah untuk menangkap hal-hal lain gitu. Yang kedua ada kurangnya pendidikan Pancasila. Ini udah jadi garis besar kita ya, seperti dijelaskan di sebelumnya. Yang selanjutnya ada kurang pendidikan moral. Jadi berpengaruh kita untuk tidak mau mengimplementasikannya. Yang keempat ada penyimpangan nilai Pancasila. Ini contohnya kayak gini, misalkan nilai Pancasila itu bersama-sama, misalkan ada kata-kata gotong royong dalam Pancasila. Tapi kalau gotong royong ini disalahartikan, contohnya misalkan para pejabat yang gotong royong dalam melakukan korupsi itu nilainya sudah jadi penyimpangan, bukan sudah tidak baik tapi menjadi buruk.
Yang terakhir ada efek globalisasi, di mana kemajuan zaman mempengaruhi pelajar untuk mencintai budaya orang lain tapi tidak mencintai nilai-nilai kehidupan di negara Indonesia. Selanjutnya di nomor 3 itu ada hasil wawancara. Kebetulan itu tugas saya, wawancara kepada Prof. Asep sebagai narasumbernya. Beliau mengatakan bahwa penyebab pelajar itu tidak mau mengimplementasikan nilai Pancasila itu karena satu, katanya spirit belajarnya yang rendah. Itu susah ya untuk dibangun, tapi pasti bisa kalau kita mau belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, panutan. Panutannya nggak ada, jadi para pelajar juga mikir, siapa yang mau kita jadikan contoh kalau contohnya juga nggak ada. Yang selanjutnya ada banyak godaan. Misalkan kayak kita pelajar, sekeliling kita tidak menerapkan nilai Pancasila. Ya udah, kita juga sebagai orang yang ada di lingkungan itu juga susah untuk keluar dari kebiasaan atau tempat lingkungan kita. Yang selanjutnya ada ego pribadi. Jadi berpikir kalau misalkan toh Pancasila juga aku udah hafal gitu. Jadi nggak usahlah kita ribet-ribet lagi. Nah, ego kita itu belum bisa kita lawan sehingga kita jarang mengimplementasikan nilai Pancasila. Yang terakhir yaitu tidak mau memulai. Nah, itu balik lagi ke diri kita masing-masing, yaitu rasa malas yang memang susah kita untuk bangun. Jadi mikirnya kayak ya sudahlah, sudah gitu. Cukup kita tahu, tidak usah ribet-ribet. Padahal sebenarnya itu salah. Harusnya kita sebagai mahasiswa memulainya lebih awal. Oke, langsung ke hasil rumusan masalah kedua. Di hasil rumusan masalah kedua ini, di pencaharian e-book yang link pertama, ini menjelaskan katanya bahwa dengan kita menerapkan Pancasila dalam pendidikan karakter, itu akan membuat kita memiliki 3 sifat atau kriteria yang baik. Yang pertama, pengetahuan moral, kedua, perasaan moral, ketiga, perbuatan moral. Jadi semuanya didasarkan pada moral. Yang selanjutnya, itu yang nomor 2 dari jurnal, menyatakan bahwa dengan kita mempelajari Pancasila dalam pendidikan karakter itu akan menghasilkan satu integral manusia yang saling membantu manusia dengan manusia lain. Etis Pancasila yang isinya yaitu kita diberi kebebasan tapi bukan sistem liberalisme. Yang terakhir adalah religius, yaitu sudah jelas bahwa kita ketika kita mempelajari Pancasila itu akan menerapkan diri kita sebagai orang yang religius. Kenapa? Karena religius tentang mencintai Tuhan kita itu ada di nomor 1, nomor paling atas gitu. Oke, dari hasil kita beralih ke pembahasan. Nah, pembahasan ini tuh yang pertama di rumusan masalah ke-1, kita sudah menyimpulkan dari ketiga ini kita berpendapat bahwa faktor penyebab mahasiswa tidak mengimplementasikan nilai Pancasila itu karena beberapa hal, yaitu spirit belajar yang rendah, panutan yang kurang, banyak godaan, ego pribadi, tidak mau memulai sendiri, kurangnya peranan pendidikan agama, dan sampai dengan efek globalisasi. Selanjutnya ke pembahasan rumusan masalah kedua. Nah, rumusan masalah kedua ini kita merumuskan pembahasannya bahwa sebenarnya pendidikan Pancasila itu sejalan dengan pendidikan karakter. Kenapa sejalan? Karena kalau kita menerapkan nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, itu akan membuat kita menjadi pelajar yang satu, beriman, yang kedua, memahami nilai Pancasila, yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai aturan hukum, membuat kita menjadi pelajar yang menjunjung tinggi nilai moral, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Oke, beralih dari pembahasan, kita ke kesimpulan. Nah ini, untuk menentukan kesimpulan itu, kebetulan itu adalah tugas saya. Saya menentukan kesimpulan di rumusan masalah ke-1. Saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya faktor penyebab mahasiswa tidak mengimplementasikan itu karena 2 hal. Secara garis besar yaitu faktor internal dan eksternal. Internal itu segala hal yang berasal dari diri seorang mahasiswa, misalkan rasa malas ataupun rasa tidak tertarik, itu disebut faktor internal. Nah, kalau faktor eksternal itu yang kayak gimana sih? Yang berasal dari luar, misalkan kayak teman-teman kita yang jarang mengimplementasikan nilai Pancasila, ya udah, jadi kita aja juga ke bawah. Atau bisa jadi karena
kita belajar pendidikan Pancasila, tapi karena dosennya kurang kita paham cara nangkapnya, jadi kita juga ogah-ogahan gitu dalam belajar pendidikan Pancasila. Yang selanjutnya, kesimpulan rumusan masalah kedua. Nah, pada intinya di kesimpulan rumusan masalah kedua ini kita ketahui bahwa dengan mempelajari filsafat Pancasila atau memasukkan filsafat Pancasila sebagai sumber pendidikan karakter di Indonesia, itu akan menghasilkan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 ciri yang disebutkan oleh Prof. Asep yang kami tulis di bagian kesimpulan ini. Selanjutnya beralih dari kesimpulan kita ke bagian saran. Untuk rumusan masalah 1 nih sarannya. Karena kita bahasnya faktor penyebab mahasiswa, kami sebagai dari kelompok filsafat kooperatif A, kami memberikan saran agar apa? Agar kita sebagai mahasiswa mampu bijak memilih budaya yang masuk. Kita boleh meniru orang lain atau meniru gaya atau budaya orang lain. Tapi kita juga harus bisa menempatkan untuk tidak membuang segala nilai-nilai baik, khususnya nilai Pancasila sebagai dasar negara kita. Oke, saran kedua dari rumusan masalah kedua, kami ingin memberikan saran khususnya kepada para mahasiswa untuk mau memulai dari diri sendiri untuk kehidupan kita sendiri juga. Jadi sebelum kita menyebarkan nilai-nilai Pancasila ke orang lain, kita juga harus menanamkan nilai Pancasila sebagai pendidikan karakter dalam hidup kita. Jadi kalau kita udah mampu mengimplementasikan nilai Pancasila menjadi pendidikan karakter di hidup kita, kita juga akan senantiasa bisa menyebarluaskan nilai positif itu kepada orang lain. Mungkin segitu dari saya penjelasan tentang PPT hasil kerja kelompok saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau yang kurang berkenan ataupun yang tidak sesuai dengan apa yang saya tulis atau yang kelompok saya tulis di PPT ini. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.